Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung. Judul renungan pagi ini adalah Figur Inspiratif. Bacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Saudara, dalam kehidupan ini kita mengenal banyak tokoh yang menginspirasi. Ada orang-orang yang dikenang karena pengorbanannya bagi sesama, keberaniannya memperjuangkan keadilan, atau kesetiaannya melayani orang-orang kecil. Misalnya Bunda Teresa yang dikenal karena pelayanannya kepada orang miskin dan sakit. Atau Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan kesetaraan dan perdamaian. Tokoh-tokoh seperti ini memberi inspirasi besar bagi banyak orang. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang jauh melampaui semua tokoh inspiratif itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan hari ini diceritakan peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Orang banyak menyambutnya dengan daun-daun palem dan berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Seruan Hosana sendiri berasal dari doa dalam kitab Mazmur 118 yang berarti, "Selamatkanlah kami sekarang." Orang banyak berharap Tuhan Yesus adalah Raja yang akan membebaskan mereka. Namun cara Tuhan Yesus datang sangat berbeda dari bayangan mereka. Ia tidak datang dengan kuda perang atau pasukannya gagah. Sebaliknya, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Hal ini menggenapi nubuat dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9 tentang raja yang datang dengan lemah lembut membawa damai. Keledai bukanlah simbol kemegahan, tetapi lambang kerendahan hati dan kedamaian. Dengan cara itu, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia bukan raja politik yang datang untuk menggulingkan kekuasaan Romawi. Yesus datang adalah raja yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Ia tidak mencari popularitas atau simpati banyak orang. Ia tidak menyesuaikan diri dengan harapan dunia agar disukai. Sebaliknya, Tuhan Yesus tetap setia pada misinya sebagai Mesias yang harus menderita demi keselamatan manusia. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah figur inspiratif yang sejati. Ia tidak hanya mengajar tentang kasih dan kerendahan, tetapi juga menjalani semuanya dalam hidupnya. Tuhan Yesus rela berjalan menuju salib demi menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, teladan Tuhan Yesus mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hidup kita. Dunia sering mengajarkan kita untuk mencari pengakuan, popularitas, dan pujian dari orang lain. Tetapi justru Tuhan Yesus menunjukkan jalan yang berbeda, jalan kerendahan hati dan kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Mengikut Kristus berarti belajar hidup tidak untuk mencari simpati atau pujian manusia. Kita dipanggil untuk setia melakukan kehendak Tuhan, bahkan ketika jalan itu tidak selalu terlihat megah atau dihargai oleh dunia. Pada minggu-minggu menjelang peringatan sengsara Kristus, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang datang membawa keselamatan. Ia membebaskan kita bukan hanya dari kesulitan hidup, tetapi terutama dari dosa dan kebinasaan kekal. Kiranya Tuhan Yesus benar-benar menjadi inspirasi dan teladan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Raja yang datang dengan kerendahan hati menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk meneladani hidup-Mu, hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan kepada kehendak Bapa. Jauhkan kami dari keinginan untuk mencari pujian manusia, tetapi tolong kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami
mencerminkan kasih dan damai yang Engkau ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk meneladani kerendahan hati Kristus dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan memberkati.